Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bisrul Karim. Saya dengan NIM 191034+138. Saya program studi ilmu hukum. Saya akan menjelaskan hukum internasional tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler. Dari pengertian hukum diplomatik sendiri merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan luar negeri antar negara. Ketentuan-ketentuan itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara negara-negara berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan perkembangan masyarakat internasional. Untuk pengertian hukum konsulernya merupakan suatu perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non politik. Dalam arti hubungan suatu negara dengan negara lain diwakili oleh korup konsuler. Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik baik secara sendiri maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatik. Sejarah singkat. Pada zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan. Pada abad 15 berkembang praktek perwakilan tetap di suatu negara. Pada abad ke-16 di Eropa, penempatan duta-duta diatur menurut hukum kebiasaan. Pada abad ke-19, pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik dibicarakan di Kongres Wina tahun 1815. Konvensi Wina pada tahun 1815 disusul Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818 adalah ketentuan-ketentuan yang telah mengatur prinsip-prinsip hukum diplomatik menjadi sistematis dan tetap. Hak-hak utusan diplomatik. Hak-hak yang didapatkan oleh utusan diplomatik yaitu kekebalan pribadi, kekebalan yurisdiksional, penanggalan kekebalan, dan pembebasan pajak. Untuk kekebalan pribadi, pada pasal 29 Konvensi Wina, pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya. Untuk kekebalan yurisdiksional, akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Penanggalan kekebalan. Pada pasal 32 Konvensi berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Pembebasan pajak. Jadi para pejabat diplomatik tidak dikenai pajak sepeser pun. Untuk hak-hak untuk utusan konsuler. Kekebalan kantor konsuler, kekebalan alat-alat komunikasi, kebebasan berkomunikasi, kekebalan pribadi pejabat konsuler, kekebalan fiskal, dan kekebalan lainnya. Pembebasan dari pembayaran pajak pribadi. Untuk berakhirnya misi diplomatik, menurut pasal 43 Konvensi Wina, antara lain, adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir, dan adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ayat 2 dari pasal 9 konvensi, negara tersebut menolak untuk mengakui seorang pejabat diplomatik. Berakhirnya putusan konsuler, penarikan suatu perizinan konsuler oleh negara tersebut, adanya peringatan dari negara penerima terhadap negara pengirim bahwa seorang anggota konsuler telah melakukan suatu kejahatan berat, tidak lagi diterima atau diakui sebagai petugas konsuler, meninggalnya si pejabat konsuler, dan lain sebagainya, yang pada intinya mengakibatkan berakhirnya kerja si konsuler. Jadi begitulah. Terima kasih atas sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.